Terima kasih banyak pada yang sudah hadir hari ini. Ini adalah hari Minggu, hari yang istirahat. Tapi saya sangat mengapresiasi teman-teman di sini semua yang sudah mau untuk datang untuk menimba ilmu lebih lanjut lagi. Karena yang namanya mencari ilmu itu tidak akan pernah selesai ya. Karena ilmu akan selalu ada, selalu ada, selalu ada. Walaupun kita sudah merasa kita sudah menjalankan bisnis ini lama, tapi pasti hal baru yang didapatkan di setiap harinya. Oke, terima kasih saya mendapatkan sebuah apresiasi kehormatan dari Mbak Hanifah untuk meng-sharing tentang marketing ya. Jadi kemarin saya dihubungi Mbak Hanifah untuk sharing tentang marketing kepada UMKM yang di daerah kampus ya. Jadi kemarin rata-rata semua masih emang UMKM. Dulu menceritakan tentang background saya, kenapa saya bisa menjadi di sini, karena saya mempunyai background di IT selama 9 tahun, kemudian saya masuk ke dalam dunia marketing, kemudian saya juga masuk ke dalam dunia finance. Jadi secara saya sudah bisa untuk membicarakan dari 3 hal tersebut. Jadi takutnya nanti dari teman-teman semua di sini bilang, ini siapa sih Mas Aditya di sini tiba-tiba ngomong, apakah benar ada kredibilitasnya atau enggak ya. Alhamdulillah saya sudah ada di ketiga keilmuan tersebut ya. Nah, sekarang kita bicara mengenai bisnis itu sendiri. Banyak orang sedang menjalankan bisnis, tetapi mereka semua tidak sadar bahwa bisnis mereka itu apakah grow, apakah tumbuh, ataukah stagnan atau begitu-begitu saja yang tidak bisa tumbuh dari waktu ke waktu. Nah, kebanyakan orang tidak menyadari bahwa bisnis mereka itu tidak tumbuh karena mereka semua ada di dalam bisnis tersebut sebagai pelaku utama. Nah, pada saat mereka sudah ada di dalam bisnis tersebut terlalu lama dalam lingkup operatornya, mereka tidak. Halo, suara saya lah, tadi ya. Sudah kedengar ya? Sudah kedengaran lagi, Pak. Oke, thank you. Ya, jadi pada saat seorang sudah dalam bisnis tersebut terlalu lama, mereka tidak menyadari apakah bisnis saya ini tumbuh atau tidak, apakah bisnis saya ini apakah bisa sustain atau tidak, apakah ada peluang lain atau tidak. Nah, di sini saya akan membuka wawasan kita semua di sini sedikit agar otak kita terbuka atas peluang-peluang tersebut. Ya, saya mohon maaf sebelumnya, tadinya saya sudah mempersiapkan beberapa hal yang saya akan presentasikan, tapi laptop saya tiba-tiba casannya putus dan laptop saya emang agak unik ya, walaupun laptop tapi kalau nggak ada kabelnya saya nggak bisa mobile juga, jadi portable PC. Jadi tiba-tiba putus dan saya tiba-tiba nggak bisa menyajikan banyak materi yang harus saya sampaikan ya. Tapi saya nggak apa, saya akan bermain dengan mindset aja di sini agar lebih bisa membuka mindset kita semua di sini. Oke, saya izin share screen dulu di sini sebenarnya. Kalau screen saya sudah terlihat, boleh tolong di notifikasi ya. Sudah terlihat screen saya? Sudah terlihat. Oke. Oke, tadinya saya mau berkenalan kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini, tapi saya dapat informasi juga dari Mbak Hanifah, ternyata koneksi di sana tidak begitu memungkinkan untuk melakukan interaksi yang intens. Jadi saya mungkin kalau misalkan ada ibu bapak yang mau ada pertanyaan atau ada yang merasa perlu dijelaskan lebih, ya silakan bisa di chat aja supaya bisa tetap tersampaikan. Tapi kalau memungkinkan sangat baiknya adalah kita open cam, lalu kita coba ngobrol langsung supaya bisa langsung kena masalahnya apa gitu. Tapi kalau misalkan koneksinya tidak memungkinkan, it's okay, kita bisa chatting aja di sana. Oke, jadi pas ada chatting, tolong langsung pas ada pertanyaan, tolong sampaikan ke chatting, nanti mungkin Mbak Hanifah akan kasih tahu ke saya kalau ada pertanyaan ya, karena saya kan sedang lihat screen, biasanya saya nggak bisa melihat kolom chatting. Oke, seperti itu ya. Oke, screen saya terlihat ya, di sana ada sebuah mind map ya mengenai pengembangan usaha. Nah, saya ingin sekali membahas di sini bagaimana sih pola kita untuk mengembangkan usaha. Ya, mengembangkan usaha ini adalah cita-cita dari pengusaha pada saat dia membuka usaha tersebut. Ya. Bahkan pada saat belum membuka usaha tersebut, seorang pengusaha pasti sudah mengimpikan bahwa usaha saya akan berkembang, usaha saya akan bisa mensustain lifestyle saya, usaha saya akan bisa diwariskan kepada anak cucu saya nantinya. Tapi apakah usaha tersebut sudah berkembang atau belum? Nah, biasanya pada saat usaha tersebut belum berkembang, seorang pengusaha akan sorry, apa? Oh, enggak ya?
Seorang pengusaha akan agak bingung untuk mengidentifikasi dari sebenarnya masalahnya ada di mana sih masalahnya. Nah, saya di sini akan sedikit untuk mengulik mindset tersebut. Bagaimana cara kita melakukan audit, bagaimana cara kita melakukan scanning. Ternyata usaha kita kurangnya di mana sih sehingga kita bisa mengoptimalkan di poin tersebut. Oke. Pada saat kita sorry, ada yang bicara ya? Mau tanah arep kono tanah sing jogi arep. Oke, mohon maaf di mute dulu ya kalau misalkan ada bocor suara. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan boleh ditanyakan. Oke. Nah, pada saat kita membicarakan pengembangan usaha, sebenarnya ada 4 faktor di sini yang bisa kita lihat lebih dalam lagi. Apakah 4 faktor ini sudah memenuhi ekspektasi kita atau belum? Ya, sebenarnya faktornya ada sangat banyak, tapi saya ambil 4 contoh aja yang paling sering menjadi kendala utama pada saat kita mengembangkan usaha. Ya, pertama, ya, paling pertama pada saat mengembangkan usaha, yang paling faktor yang harus kita lihat adalah sales-nya, transaksinya. Apakah transaksi dari usaha saya sudah banyak atau belum? Di situ kita bisa melihat, bila transaksi dari produk dari bisnis saya itu masih sedikit, berarti masalah utama saya adalah transaksi. Ya. Bila transaksi saya sudah banyak, tetapi tidak berkembang-kembang, biasanya ada pengusaha seperti ini. Saya tiap bulan itu mendapatkan transaksi cukup banyak. Ya, barang yang saya kirim cukup banyak. Tapi kok usahanya gitu-gitu aja ya. Berarti masalahnya bukan pada transaksi, mungkin pada part yang lain. Tapi hampir 80% dari pengusaha masih bermasalah dalam sisi transaksi. Artinya transaksi yang ada di dalam bisnisnya tidak bisa mencukupi dari kebutuhan dari operasional bisnis tersebut. Misalkan tidak bisa menggaji karyawannya, atau tidak bisa membayar operasional perusahaannya, seperti bayar listrik, bayar air, bayar jasa, dan lain-lain. Biasanya masih di level tersebut. Nah, poin yang kedua, pada saat kita mengembangkan usaha adalah kita lihat di bagian produk. Ya. Produk saya, apakah sudah cocok dengan pasar atau belum? Apakah produk saya ketinggalan zaman? Apakah produk saya ada yang harus saya improve di sana? Ya. Nah, biasanya pada saat kita menghadapi sebuah masalah produk seperti ini. Di tahun lalu penjualan saya cukup besar, tetapi semakin kesini, kok penjualan produk tersebut makin lama makin turun ya. Nah, berarti Anda mempunyai masalah dalam sisi produk. Apakah produknya harus dibenerin, atau harus dibagusin, atau harus dibanyakin untuk berkembang? Nah, seperti itu biasanya. Jadi biasanya kalau udah perusahaan cukup besar, cukup lama, oh ini ada barang yang lama-lama kok makin turun ya. Ini masalahnya apa ya? Itu berarti di produk. Ya. Berikutnya adalah di bagian servis. Ya, di bagian servis ya mungkin biar lebih enak ya. Oke. Nah, bagian servis ya. Servis ini artinya adalah pelayanan dari jasa Anda. Servis ini artinya adalah penyampaian dari produk Anda, baik kalau produk Anda sifatnya benar barang fisik ataupun jasa di sini. Ya. Berarti artinya kalau biasanya kalau banyak komplain yang terjadi, banyak banyak misalkan salah ongkos kirim, banyak operasional cost yang di luar dari yang direncanakan, bocor biaya sana sini, makin besar biaya omset, kok makin besar juga biaya lain-lain yang tidak terduga, itu biasanya masalahnya di servis biasanya. Artinya Anda harus mendalami lagi apa sih dalam servis tersebut. Yang terakhir adalah di advocation atau penyampaian dari orang ke orang. Nah, biasanya kalau udah seperti ini, produk saya banyak yang beli, produk saya oke gitu, artinya banyak yang tumbuh. Tapi kok orang yang tahu produk saya nggak banyak ya? Pada saat saya pindah kota, orang tanya produk saya nggak ada yang tahu. Jangan pindah kota, misalkan Anda berjualan di kampung A gitu ya, lalu Anda ke kampung B, nanya, kalian tahu produk ikan asin Ibu Suti nggak? Nggak ada yang tahu. Padahal di kampung A itu laku sekali. Nah, artinya ada masalah di bagian advocation Anda untuk berkembang. Bagaimana caranya? Nah, itu di belakang. Oke, nanti akan saya terakhirkan yang poin sales ini, karena poin sales ini adalah yang paling nanti saya pengen dibahas lebih dalam lagi, yang di dalamnya ada marketing dan lain-lain. Saya pengen dulu bahas masalah produk dulu ya.
pada saat Anda punya masalah produk, ya, ada dua hal yang harus Anda garis bawahi, yaitu adalah jenis dari produk Anda dan kualitas dari produk Anda. Seperti itu. Kalau masalahnya adalah jenis dari produk Anda, biasanya yang terjadi adalah barang tersebut, ya, makin lama makin tidak diminati oleh pasar. Makin lama makin tidak mau dibeli oleh pasar. Bukan karena produk Anda jelek, bukan karena produk Anda cacat, tetapi karena memang pasar sudah tidak membutuhkan barang tersebut. Ya, contohnya seperti apa sih Mas Adit? Ini terlalu berteori-teori. Oke, contohnya adalah kalau misalkan Anda ingat di beberapa tahun yang lalu ada produk yang namanya adalah fidget spinner, ya, atau yang spinner yang anak kecil suka main di putar-putar jari itu pada saat masuk itu langsung boom, tapi kelamaan itu turun. Nah, karena apa? Karena market sudah mulai bosan dengan hal tersebut. Ya, itu baru satu produk. Market itu sama kayak manusia, dia punya rasa jenuh, dia punya rasa bosan. Pada saat itu terjadi, ya, Anda harus melakukan dua hal tersebut. Pertama, Anda harus melakukan product research. Cari tahu apakah benar market sudah tidak menerima produk Anda dengan cara apa? Dengan cara kita coba dekati pembeli-pembeli lama kita yang dulu beli, sekarang nggak beli. Coba tanyakan kepada mereka, mengapa mereka tidak mau membeli lagi? Apakah ada produk yang lebih bagus dari produk kita? Apakah ada produk yang lebih memberikan solusi dari produk kita? Ya, ataukah mereka memang sudah tidak membutuhkan hal tersebut? Ya, kita coba perlu riset di sana, kita coba cari tahu kenapa hal tersebut terjadi. Ya. Misalkan kalau di sini saya kemarin dapat data dari Mbak Hanifah, banyak yang berjualan bakso ikan misalkan. Loh, dulu bakso ikan booming, sekarang nggak booming. Kenapa? Oh, apakah market sudah bosan dengan bakso ikan tersebut? Apakah ada bakso lain yang lebih trending di sana? Lakukanlah produk riset di sana. Ketahuilah bagaimana sih tanggapan pembeli-pembeli Anda sebelumnya terhadap produk Anda. Loh Mas, gimana cara dapetin data-data pembeli? Kan itu udah lama. Maka karena itu, mulai dari sekarang, rapihkanlah data pembeli Anda. Bagaimana cara merapikannya? Tiap ada orang membeli produk Anda, tidak ada salahnya Anda mencatat nama dan nomor kontak dari pembeli Anda. Dengan kebiasaan tersebut, Anda sudah mulai mengumpulkan data pembeli, sehingga pada suatu hari Anda membutuhkan research atau pada suatu hari Anda membutuhkan data, apakah barang saya bagus atau enggak, Anda bisa melihat dari kontak yang telah Anda kumpulkan di sana. Ya, jadi selesai dari webinar ini, mulailah Anda dalam mengumpulkan data pembeli. Itu sangat penting, ya, karena data pembeli adalah aset seorang pengusaha. Ya. Yang kedua, lakukanlah market research di sini. Market research itu seperti ini ya, ini memang bahasanya market research, tapi pada pelaksanaan ini sangat mudah sebenarnya. Anda coba hubungi pembeli Anda yang lama, terus coba tanyakan, ya, saat ini mereka sedang membutuhkan apa, saat ini mereka sedang suka apa, saat ini mereka sedang doyan makan apa. Ini adalah market research yang sangat mudah. Ya, contohnya, kalau saya jualan bakso ikan, ya, oh ternyata kok bakso ikan makin lama makin turun ya trendingnya ya. Oh, saya punya data pembeli lama nih. Coba saya hubungi deh. Halo, selamat pagi Ibu Reni. Ya, Ibu Reni ingat nggak saya jual bakso ikan ke Ibu waktu beberapa minggu yang lalu? Oh ya, ingat. Oh ya, Ibu mau melakukan pembelian ulang nggak kepada bakso ikannya? Oh, saya sudah tidak tertarik lagi bakso ikan. Oh ya, kalau gitu Ibu sedang tertarik dengan cemilan apa nih Ibu? Saya sedang tertarik dengan cemilan seblak misalkan. Oh, seblak ya. Seblak seperti apa yang Ibu inginkan? Oh, seblak yang ada cekernya, yang ada misalkan seblak yang ada mie-nya seperti itu. Oh, ternyata saat ini orang-orang sedang beralih ke arah seblak seperti itu. Atau misalkan kalau produk ada sebuah jasa. Selamat pagi Pak Johan, ya selamat pagi Pak Johan. Bulan lalu ada jasa untuk membersihkan rumah ya pada kita. Oh ya betul. Kenapa belum ada order lagi ya Pak? Oh karena saya sudah tidak butuh jasa tersebut, saya sudah punya pembantu. Oh gitu. Sekarang Bapak membutuhkan jasa apa kira-kira? Oh sekarang jasa yang saya butuhkan adalah membersihkan AC atau untuk merawat kebun. Nah berarti Anda mendapatkan insight nih. Oh ternyata orang-orang sekarang sedang mempunyai interest terhadap bidang lain. Ya, tapi Anda jangan cuma satu teleponnya. Kalau cuma satu, itu nggak valid. Coba Anda telepon sebanyak-banyaknya. Misalkan dalam satu minggu, Anda telepon 20 atau 30 orang, dan cari kesamaan di sana. Orang-orang sekarang sedang beralih ke produk apa sih? Tentunya pertanyaannya harus jangan sifatnya integrasi, jangan interogasi kayak
kayak polisi, Anda sekarang lagi makan apa? Anda sekarang pengen apa? Ya orang pasti akan merasa terancam dengan tersebut. Tapi cobalah bangun hubungan dengan pelanggan Anda. Pura-pura ngobrol, ya jangan pura-pura, ya beneran ngobrol. Coba cari-cari tahu gimana keadaan dia sekarang. Terus coba cari tahu keadaan sekitarnya, baru Anda coba cari tahu apa yang sedang dia lakukan, apa yang dia suka sekarang, dan lain-lain. Sehingga Anda bisa menyimpulkan, oh ternyata Bapak Johan ini sekarang tidak membutuhkan jasa untuk membersihkan rumah. Sekarang membutuhkan jasa adalah untuk membersihkan kebun. Berarti saya bisa melakukan research nih. Jasa kebun ini seperti apa sih butuhnya dan lain-lain. Ya ini kalau Anda mempunyai masalah produk di sini. Oke. Yang kedua, bila Anda mempunyai masalah servis di sini. Ya, servis berarti artinya biayanya membengkak dan lain-lain ya. Anda bisa melakukan audit singkat dengan cara seperti ini. Dari bulan ke bulan, coba lihat pengeluaran Anda terhadap bisnis itu meningkat atau sama atau menurun. Ya, bila menurun berarti artinya bagus, Anda bisa optimasi. Tapi bila terus-menerus meningkat, Anda cek peningkatannya itu di titik apa? Apakah bayar listrik, apakah bayar operasional, apakah bayar karyawan, apakah bayar iklan? Ya iklan bayar juga. Apakah bayar modal, barang modal atau barang baku dan lain-lain? Anda coba lakukan sebuah analisis singkat terhadap biaya-biaya tersebut. Dan coba cari tahu, kira-kira dalam biaya-biaya ini, apakah ada biaya yang saya bisa pangkas di situ. Ya. Biasanya kalau kita berbisnis secara kecil-kecilan, kita emang kadang-kadang kurang begitu aware masalah finansial ya. Jadi yang penting duit di rekening ada, berarti artinya bisnis masih bisa jalan. Nah itu sebuah mindset yang harus kita benahi ya sebenarnya. Jadi duit di rekening itu ada, tapi itu duit di rekening sebenarnya ada banyak pos-posnya Ibu Bapak sini ya. Ada pos untuk bayar operasional, ada pos untuk bayar gaji, ada pos untuk bayar modal dan lain-lain, dan itu harusnya tidak tercampur ya. Anda bisa membuat sebuah catatan keuangan singkat di Excel apa di kertas ya, yang mencerminkan duit itu duit apa aja. Kadang-kadang kalau pas kita masih kecil bisnisnya, pokoknya persepsinya selama duit kita di rekening masih ada, berarti kita bisnis masih jalan. Nggak keukur nih, kita pengeluarannya berapa, dari bulan ke bulan kita pengeluarannya naik apa turun, dari kuartal ke kuartal kita biaya operasional naik apa turun. Oh jangan-jangan ada kenaikan, oh jangan-jangan ada kenaikan yang tidak kita butuhkan. Misalkan, kok dari bulan lalu ke bulan sekarang, ya biaya listrik kok naik, padahal tidak ada alat baru, tidak ada mesin produksi baru, karyawan pun sama aja berapa. Oh, ternyata ada kebocoran di listrik ini. Misalkan itu. Nah, kita bisa tuh kita efisiensikan biaya-biaya tersebut. Atau kok bulan lalu ke bulan sekarang tiba-tiba harga modal meningkat ya? Saya nggak sadar nih. Oh, ternyata dari bulan lalu ke bulan sekarang harga bahan baku meningkat. Saya nggak sadar ini. Oh, berarti kalau harga bahan baku meningkat, kita harus meningkatkan juga harga barangnya kayak gitu. Jadi Anda harus aware dengan biaya-biaya tersebut sehingga usaha bisa berkembang. Ya, saya punya sebuah quote singkat atau apa ya namanya kutipan dari orang ya. Sesuatu yang nggak bisa kita ukur, ya, itu nggak bisa kita atur. Sesuatu yang nggak bisa kita ukur, itu nggak bisa kita atur. Kalau kita tidak bisa mengukur pengeluaran kita tidak bisa mengaturnya. Ya, kita harus tahu pengeluaran-pengeluaran dari tiap pos ke pos kayak gimana. Ya. Oke, ini kalau misalkan Anda punya masalah dalam sisi biaya. Kedua adalah Anda harus lihat repurchase di sini atau pembelian ulang. Repurchase ini baik dalam jasa maupun dalam barang. Coba kita tanyakan kepada diri sendiri ya, apakah repurchase dari produk saya itu cukup besar atau tidak? Bila cukup besar berarti artinya bagus. Artinya dari 100 orang, 80 orang pembeli ulang barang Anda, berarti artinya barang Anda bagus. Tapi kalau tidak, ya dari 100 orang yang membeli barang Anda, cuma 5 orang yang membeli ulang barang Anda atau jasa Anda. Anda harus cek, apakah servis Anda kepada mereka sudah cukup atau belum? Jangan-jangan melakukan Anda barangnya jasa Anda yang disampaikan tidak berkualitas atau menimbulkan sebuah komplain di sana. Ya, Anda coba cari tahu dulu Anda di sana. Terus berikutnya adalah layanan excellence. Layanan excellence berarti Anda harus melakukan sebuah layanan service yang membuat customer merasa kaget. Wow, aku tidak menyangka hal tersebut akan dilakukan sama bis ini. Oke. Ini tidak usah sesuatu yang terlalu mahal,
terlalu mewah yang membutuhkan sangat banyak biaya, nggak usah. Ini kita bisa melakukan hal-hal singkat seperti kayak pada saat Anda udah total-total nih ya, udah total-total semua biayanya adalah 150.300 rupiah. Ya, Anda bisa ngomong ke customer Anda, oke Bu, nggak usah deh 300-nya, 15.000 aja. Nah itu customer akan merasa, wow, saya nggak menyangka mereka sangat kindly dalam hal tersebut. Nah, hal-hal kecil tersebut ini yang membuat orang akan terkesan di sana. Oke, Oke, ini kalau misalkan ada syarat di mau pengembangan live service. Yang ini adalah advocation, artinya Anda harus berusaha agar orang yang membeli produk Anda itu mau menyampaikan berita ini kepada temannya. Ya. Bila seorang customer puas, pasti mereka akan cerita ke teman-temannya bahwa mereka puas. Ya. Dan Anda harus memotivasi mereka. Misalkan dengan cara Anda memberikan loyalty point atau Anda memberikan macam kayak referral fee seperti itu. Kalau Anda puas dan Anda bisa membawa teman Anda untuk membeli barang saya, nanti ada potongan harga khusus seperti itu. Jadi orang-orang akan termotivasi untuk share produk Anda ke teman-temannya atau memberikan produk Anda kepada temannya agar bisa mencoba. Nah, ini adalah poin-poin yang di luar sales. Nah, sekarang kita bicara masalah sales di sini yang paling penting ya. Ini yang paling penting di sini adalah masalah sales. Hampir 80% masalah dari bisnis adalah di salesnya. Ya, setuju apa? Setuju banget. Oke, sales ini emang sebuah inti dari sebuah bisnis. Tapi nggak semua dalam masalah sales ya. Sales ini terbagi menjadi dua di sini. Ada bagiannya marketing, ada bagiannya sales skill. Mungkin ada pertanyaan-tanya, loh marketing sama sales apa bedanya sih? Ya, orang marketing itu biasanya kan bisa sales. Enggak. Saya ingin sedikit membedakan dulu antara perbedaan marketing sama sales. Ya. Kalau Anda di toko, ya, Anda melayani pembeli, itu artinya Anda sedang melakukan sales di sini. Ya. Tapi kalau Anda membuat orang hadir ke toko Anda dengan cara membuat banner, dengan cara membuat spanduk, dengan cara membuat flyer, artinya Anda sedang melakukan aktivitas marketing di sana. Ya, jadi sales adalah proses untuk penjualannya, ya, closingnya. Marketing adalah proses bagaimana orang-orang mengedukasinya. Ya, jangan kebalik di sini ya. Nah, oke, sekarang kita sedikit bahas masalah marketing di sini. Nah, hal yang dibahas dalam marketing biasanya dua, adalah calon pembeli dan customer journey atau customer journey itu kalau kita bahasa Indonesia kan adalah perjalanan seorang asing menjadi customer. Itu harus kita perhatikan baik-baik sana. Oke, sekarang kita membicarakan dulu masalah calon pembeli. Ya. Pertanyaan saya, bagaimanakah cara kita untuk meningkatkan transaksi? Ya. Bagaimana cara kita selaku pemilik bisnis ingin menaikkan transaksi saya? Yang tadinya transaksinya sehari 100, saya pengen sehari 500. Itu gimana caranya? Gampangnya gimana caranya? Yang paling gampang adalah dengan cara meningkatkan jumlah calon pembeli. Ya, atau kita sebut sebagai lead. Dalam istilah marketing, calon pembeli itu kita sebut sebagai lead atau prospek. Kalau saya pengen hari ini transaksi 100, saya 100, dan saya pengen di minggu depan transaksi saya menjadi per hari menjadi 1000, itu cara paling mudah dengan cara apa? Dengan cara menaikkan calon pembeli. Ya, nggak usah bingung-bingung, nggak usah cari-cari sana-sini. Kalau pengen transaksi naik, naikkan calon pembeli Anda. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara menaikkan calon pembeli? Ya, kita di sini bukan menaikkan pembeli, ya, menaikkan calon pembeli. Bagaimana sih cara kita menaikkan calon pembeli? Nah, baru nih Anda sudah mendapatkan pertanyaan yang tepat. Bagaimana cara menaikkan calon pembeli? Ayo, coba kita pikirkan baik-baik. Bagaimana sih cara kita memperbanyak calon pembeli? Ya. Oke, sekarang kita brainstorm bareng-bareng. Ya.
calon pembeli itu datang dari mana sih? Calon pembeli itu datang dari mana sih? Calon pembeli datang dari orang asing yang melihat barang kita, atau yang melihat konten kita, atau yang melihat banner kita, atau yang melihat spanduk kita, atau yang melihat sesuatu yang punya kita di bisnis tersebut. Oke, berarti artinya gimana? Artinya kalau kita ingin meningkatkan calon pembeli, maka kita harus meningkatkan orang yang melihat konten kita, orang yang melihat barang kita, orang yang melihat spanduk kita. Itu harus kita tingkatkan. Ya. Dengan ini meningkat, otomatis calon pembeli akan meningkat juga. Dengan calon pembeli meningkat, otomatis sales akan meningkat juga. Setuju apa setuju? Ya kan? Dengan orang banyak melihat konten kita, maka calon pembeli akan meningkat. Dengan calon pembeli meningkat, maka Anda mempunyai potensi untuk meningkatkan sales Anda. Ya. Jadi, pertanyaan kembali ke awal, bagaimana cara meningkatkan sales? Pertama-tama adalah meningkatkan dulu calon pembeli Anda dengan cara meningkatkan jumlah orang yang melihat konten Anda, ya. Terus, nah pertanyaan adalah bagaimana sih cara meningkatkan orang yang melihat konten Anda? Nah, pertanyaannya sudah mulai spesifik nih, sudah mulai menjurus. Konten itu apa sih? Konten adalah sesuatu yang kita tampilkan kepada audiens atau kepada target market. Terus bagaimana caranya biar lebih banyak orang yang melihat? Oke, zaman dulu, yang mungkin 5 tahun yang lalu, untuk kita mempromosikan bisnis, kita membutuhkan iklan, ya kan? Kita membutuhkan iklan. Kita mungkin ngiklan di mana? Ngiklan di koran, ngiklan pakai flyer, ngiklan pakai banner, ngiklan pakai spanduk depan toko. Itu termasuk iklan ya. Spanduk depan toko Anda termasuk iklan ya. Terus gimana cara ningkatin ya? Mungkin kalau pertanyaan ini saya tanyakan 5-10 tahun yang lalu, orang-orang akan merasa kesulitan untuk meningkatkan orang yang melihat. Karena kalau Anda mau meningkatkan orang yang melihat spanduk Anda, artinya Anda harus membuat kerumunan lebih banyak. Ya, kerumunan lebih banyak di depan spanduk Anda. Ya, itu lebih sulit. Tetapi 2022 ini sudah sangat banyak teknologi yang kita sebut sebagai media sosial. Ya, di sini siapa yang nggak punya media sosial? Ya, siapa yang bisnisnya nggak punya media sosial? Selesai dari materi ini bikin, oke? Media sosial itu apa sih contohnya, Pak? Media sosial ini contoh gampangnya adalah Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube. Silakan, Anda lebih nyaman gunakan yang mana? Ya, saya tahu nggak semua orang nyaman untuk menggunakan TikTok. Saya tahu nggak semua orang nyaman menggunakan YouTube karena mungkin kalau misalkan TikTok mereka harus membuat konten-konten yang lucu, padahal mereka tidak lucu, ya usah apa, gunakanlah media Instagram atau gunakanlah media YouTube. Tapi saya sedikit kasih tahu karakteristik dari masing-masing media sosial ya. Kalau misalkan Anda menggunakan YouTube, ya buatlah konten-konten yang edukasi, buatlah konten-konten yang mengedukasi, yang memberi informasi sangat cukup. Ya. Kembali ke contoh saya mau jualan bakso ikan. Ya. Konten YouTube apa sih buat jualan bakso ikan? Saya akan membuat bakso ikan ini saya kombinasikan dengan resep masakan yang lain. Misalkan, saya membuat bakso ikan digabung-gabung menjadi bakso ikan, sop bakso ikan. Proses pembuatannya saya videoin, saya kasih komentar, saya kasih narasi, lalu saya upload di YouTube. Dengan harapan orang yang melihat video saya tersebut merasa tertarik dengan ilmunya, ilmu saya membuat makanan dengan bakso ikan, dan mereka tertarik, ini bakso ikannya beli di mana? Oh, beli di tokonya Adit, kayak gitu. Ya, itu contoh salah satunya. Atau kedua, Anda jualan fashion, ya, jualan baju tidur anak, gamis, kerudung, shawl, ya, dan lain-lain. Ya, udah mau lebaran ini, sangat banyak bisnis-bisnis fashion yang sedang naik.
karena emang tipenya orang Lebaran untuk beli fashion. Ya. Gimana caranya? Gunakanlah Instagram. Instagram itu sangat cocok untuk bisnis-bisnis yang sifatnya harus ada gambarnya gede. Ya. Salah satunya adalah fashion. Gunakanlah Instagram. Sana. Foto yang bagus, foto yang cantik, cari teman yang cantik, cari teman yang ganteng, minta tolong buat difoto. Ya. Foto. Lalu posting di Instagram dengan caption yang menarik, caption yang menjual, caption yang bikin orang mengerti bahwa produk Anda bahannya ini dan lain-lain. Ya, itu cara menggunakan Instagram. Terus TikTok, ya TikTok sekarang lagi booming banget. Hampir anak-anak menggunakan TikTok, usia milenial mungkin dari 18 sampai 20 pada menggunakan TikTok semua. Oh, saya bisnisnya warung kopi. Gimana cara saya menggunakan TikTok untuk mengedukasi warung kopi saya? Ya nggak apa-apa. TikTok itu sifatnya orang pengen entertain, pengen terhibur di sana. Gunakanlah joke singkat atau guyonan singkat yang sesuai dengan target market Anda. Misalkan target market Anda banyak berprofesi sebagai bengkel. Gunakanlah gurauan istilah-istilah dalam bengkel dengan latar belakangnya adalah warung kopi Anda. Orang lagi nyeruput kopi, terus ngobrol-ngobrol masalah perbengkelan. Orang lagi nyeruput kopi, terus ngobrol masalah-masalah, kalau misalkan target market Anda ada mahasiswa, tentang masalah skripsi, atau gurauan-gurauan masalah skripsi, ngobrol-ngobrol masalah dosen yang dosen yang jahat, dosen yang galak, dan lain-lain. Kalau misalkan Anda punya warung kopi yang cukup besar, dan Anda seorang, target market Anda adalah mahasiswa IT atau mahasiswa komputer, gunakanlah masalah-masalah seputar teknologi untuk ngobrol di warung kopi Anda, sedangkan Anda direkam dan diposting di TikTok. Ya, kembali, jadi pahami dulu target market Anda dan gunakan bahasa mereka untuk menggunakan. Jadi sosial media ini pakailah untuk menyebarkan konten Anda sebanyak-banyaknya. Oke, di sana. Dan Anda harus paham juga di sini bahwa Anda membutuhkan usaha tambahan untuk membuat konten, ya. Jadi pulang dari sini selaku business owner, tugas Anda bukan hanya untuk membuat produk Anda, tapi harus juga bisa untuk membuat konten. Karena 2022 ini konten adalah raja. Semua orang berlomba-lomba untuk membuat konten. Semua orang masuk dari konten. Banyak orang yang kaya raya datang dari konten. Jadi jangan malu untuk membuat konten. Ya. Konten itu apa sih? Konten itu nggak usah harus video sih. Anda bisa membuat artikel yang bermanfaat, Anda bisa membuat foto yang bagus, Anda bisa membuat podcast atau yang cuma suaranya aja. Atau ya kalau mau Anda membuat video itu lebih bagus, karena orang-orang Indonesia cenderung lebih menyukai video. Betul apa betul? Kalau Anda lagi nganggur, Anda lagi waktu kosong, kerjaannya kalau nggak nonton YouTube, nonton Korea. Terbukti, itu adalah orang-orang Indonesia lebih banyak kesenangannya untuk dikasih tontonan. Jadi ya buatlah konten tontonan, buatlah konten yang sesuai dengan target market Anda. Sehingga orang yang melihat produk Anda akan menjadi lebih banyak. Seperti itu. Oke? Di sini terjawab ya. Berarti bagaimana cara meningkatkan orang yang banyak melihat konten Anda adalah dengan cara memanfaatkan dengan baik media sosial. Nah, berikutnya kalau ada sosial media selesai, mau ngapain lagi? Ada website, Anda bisa mulai untuk membuat website. Tapi itu ntarlah berikutnya, tahap berikutnya kalau Anda sudah selesai dengan media sosial, kita bicarakan masalah website, oke, tinggal kontak-kontak aja, nanti saya akan bahas lagi masalah website. Tapi itu ntar aja, oke? Terus, cara kedua untuk meningkatkan calon pembeli adalah dengan cara mendatangkan calon yang tepat. Mendatangkan orang yang tepat di sini. Oke? Misalkan Anda berjualan daster. Ya. Kalau orang yang melihat konten Anda adalah bapak-bapak, ya mungkin ada yang beli ya buat beliin istrinya, tapi sangat jarang gitu. Kalau Anda harus mendatangkan calon tepat, Anda harus mendatangkan ibu-ibu di sana. Ya. Anda harus mencari target market yang tepat di sana. Oke? Jadi gunakanlah intuisi Anda dalam berbisnis. Ya kalau ada data, gunakan data untuk mencari kira-kira orang yang membeli produk saya itu kebanyakan orang yang seperti apa ya. Nah, dengan cara Anda memberikan konten yang tepat kepada orang yang tepat,
itu akan sudah jelas calon pembeli Anda akan meningkat. Situ. Oke? Nah, kalau sudah ngerti, kalau ada pertanyaan silahkan di chatting aja ya, boleh ntar akan dibacain sama Mbak Hanifah. Nah, berikutnya adalah dalam perjalanan menjadi customer atau customer journey. Bagaimanakah caranya hadir di saat yang tepat. Nah, baru di sini nih, kita bicarain masalah apa? Masalah marketplace, masalah Tokopedia, masalah Bukalapak, masalah Shopee, masalah pembayaran dan lain-lain. Ya, jadi bagaimana caranya agar hadir di saat yang tepat? Walaupun gini, ya, saya pengen sedikit mundur sejenak aja. Kalau Anda mempunyai barang yang bagus, ya, harga yang bagus, tetapi Anda hadir di saat yang tidak tepat. Misalkan Anda hadir di mata customer pada saat customer tersebut belum gajian atau nggak ada duit. Apakah produk Anda akan laris? Ya, kemungkinan besar orang itu tidak akan membeli karena mungkin belum saatnya dia membeli. Mereka belum gajian, mereka belum punya daya beli di sana. Terus bagaimana caranya agar hadir di saat yang tepat? Cara pertama, tentunya ini kembali Anda harus dekat dengan pelanggan Anda. Coba cari tahu kebiasaan pelanggan Anda. Apa sih kebiasaan mereka pada saat membeli produk Anda? Kembali ke jualan bakso ikan. Anda coba pada saat pembeli Anda sudah membeli barang Anda, ya, Anda coba sedikit ngobrol aja. Ibu kenapa sih beli bakso ikan? Oh, bakso ikan itu gini-gini. Ibu kapan sih timbul keinginan untuk makan bakso ikan? Oh, saya timbul keinginan pas makan bakso ikan tuh pada saat lagi panas-panas gini, tiba-tiba saya kepikiran bakso ikan. Oh, jam 2-an. Oh, berarti kalau gitu kebanyakan orang berpikir tentang makanan jam 2. Oh, artinya saya harus lebih menggencarkan promosi saya pada saat jam-jam tersebut. Oke. Nah, itu salah satunya. Yang kedua, misalkan Anda berjualan tas misalkan ya. Terus ada pembeli Anda masuk dan udah beli. Anda telepon kepada pembeli Anda. Saya boleh tahu, Bu, Ibu tiba-tiba kenapa pengen beli tas saya, Ibu ya? Oh, tas kamu bagus banget dan lain-lain. Oh, Ibu kenapa membeli tas saya sekarang ya? Pada saat saya udah gajian, saya biasanya searching-searching di Tokopedia. Saya biasanya searching-searching di Bukalapak barang-barang yang saya inginkan. Ternyata tas Anda muncul di pencarian saya. Oh, berarti artinya barang saya itu cocok nih dimasukkan ke Tokopedia, dimasukkan ke Bukalapak, karena Tokopedia, Bukalapak, dan marketplace lainnya itu tempat orang mencari sesuatu yang dimana di dalam hati mereka sudah mempunyai keinginan untuk membeli barang tersebut. Nah, jadi masuk nih di sini Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain ya. Nah, kemarin saya sudah membuatkan video untuk membuat akun di Tokopedia. Nah, nanti Mbak Hanifah akan menyebarkan konten tersebut, video tersebut kepada yang hadir di sini dan yang tidak sempat hadir, bagaimana caranya membuat toko di Tokopedia. Ya, silakan Anda dilihat aja video tersebut. Saya sudah buatkan video yang cukup panjang, sekitar 20-30 menit. Di situ ada step by step-nya untuk membuat akun di Tokopedia. Yang saya tidak akan jelaskan sekarang karena saya sudah buat videonya, jadi sayang waktunya. Ya, jadi nanti pada saat setelah selesai, Mbak Hanifah akan ngasih videonya yang tentang pembuatan akun di Tokopedia dan step by step-nya seperti apa. Tolong diikuti hal tersebut. Ya, jadi gunakanlah marketplace salah satunya untuk bisa hadir kepada market di saat yang tepat. Oke, ini harus diingat dalam kepala kita baik-baik. Saat yang tepat, target yang tepat itu akan menjadi sebuah kemungkinan closing yang lebih tinggi, ya di sana. Nah, berikutnya yang akan kita coba bahas adalah sebuah kemampuan penjualan, ya, sales skill di sini. Ya, oh Mas, saya kan bukan sales, ngapain saya harus belajar sales skill? Mas, saya kan nggak berjualan kayak berjualan asuransi. Kenapa sih saya harus belajar sales skill? Saya kan cuma pakai warung, saya kan cuma bikin kafe. Saya nggak usah pakai sales skill lah untuk gini-gini. Itu adalah mindset yang salah. Sales skill ini harus dimiliki oleh semua orang, baik dia pedagang, baik dia bukan pedagang.
baik dia pebisnis maupun bukan pebisnis. Semua manusia adalah sales. Karena pada dasarnya, sales adalah menyampaikan apa yang ada di kepala kita, ide kita, ya, niat kita, agar masuk di kepala orang lain. Ya, mengerti sini? Sales itu kemampuan untuk menyampaikan sesuatu yang ada di kepala kita agar masuk di kepala orang lain. Oh, simpel dong, Mas. Tinggal ngomong aja. Betul, tinggal ngomong aja. Tetapi apakah persepsinya akan sama atau enggak? Misalkan kayak gini, saya bilang, Bu, beli handphone ini ya, Bu ya. Harganya 15.000 rupiah, murah kok. Nyampe ke orang tersebut, nyampe. Tapi persepsinya apa? Persepsinya adalah bisa jadi, oh HP murahan, oh HP rusak kali yang mau dijual, oh HP kayak gini 500.000, nggak salah harganya. Ya, persepsi bisa macam-macam di sana. Jadi kemampuan sales kita harus memastikan bahwa persepsinya juga harus sama. Kita mempunyai persepsi bahwa ini adalah HP yang bagus dan Anda beruntung mendapatkan kesempatan membeli handphone ini sebesar seharga 500.000 rupiah. Maka komunikasikan hal tersebut. Ibu, HP ini kalau kita lihat Ibu ya, ini kalau buat main Mobile Legend itu nggak nge-lag Bu. Ini buat foto-foto, waduh cakep banget, foto produk bagus banget Bu. Ibu tahu nggak Bu, ini HP kalau misalkan kebanting ini nggak rusak Bu. Beda sama HP sekarang. Orang berpikir, oh ini HP bagus ya. Ibu tahu nggak Bu berapa harganya? 500.000. HP kayak gini biasanya 2 juta Bu. Persepsinya kan apa? Wih ini barang bagus, lagi murah, harus saya beli. Kayak gitu. Bukan nyampainya adalah ini pasti barang murah. Dan lain-lain. Itulah kemampuan sales di sana. Kemampuan untuk menyampaikan ide kepada orang lain. Oke, kita coba yang jualan apa ya? Jual motor misalkan. Jual motor. Bu, ini motor Kawasaki, harga 12 juta. Oke, nyampe, masih cek orang tersebut, nyampe ini ya pesannya. Kawasaki harga 2 juta. Tapi menyampe nggak persepsinya? Bahwa ini motor berkualitas, motornya anak-anak muda zaman sekarang, kalau mau Anda keren, mau Anda beken, beli motor ini. Kalau pengen Anda ngebut, beli motor ini. Pengen Anda banyak yang suka, beli motor ini. Harganya 12 juta, mahal nggak? Enggak, karena dengan 12 juta tersebut, Anda bisa membeli sebuah kenyamanan, membeli sebuah gengsi, membeli sebuah penampilan. Seperti itu yang harus dilatih. Jadi pada saat menyampaikan sesuatu kepada orang lain, bukan hanya kata-katanya yang masuk, tetapi persepsinya juga masuk di sana. Jangan sampai apa yang mau kita katakan, persepsi yang mau kita harapkan berbeda dengan persepsi dari customernya. Caranya seperti apa sih Mas Adit? Berlatih. Caranya berlatih. Berlatih ngomong. Berlatih ngomong. Ya, jangan takut gagal. Jangan takut orang akan, apaan sih? Mungkin Pak, suaranya hilang. Sebentar ya Ibu-Ibu.
Halo? Ya Pak, sudah bisa Mati ya? terdengar suaranya. Ya, tadi sampai menyampaikan persepsi dengan cara berlatih ngomong, jangan takut gagal. Oke, jadi tadi koneksi saya tiba-tiba ngedrop. Bentar. Oke. Oke, jadi kemampuan di sini untuk oh sorry, saya hapus dulu nih. Oke. Jadi kemampuan untuk menyampaikan ide dalam sebuah bisnis itu sangat penting ya. Jadi bukan cuma pedagang aja yang harus pintar untuk menyampaikan ide, pemilik bisnis pun harus sama di sana. Karena dengan ini Anda akan bisa menyampaikan persepsi Anda kepada orang lain di sana. Jadi memastikan bahwa persepsinya itu sama di sini. Oke. Nah, berikutnya dari komunikasi ini yang paling penting berikutnya adalah 100% adalah apa? Pengetahuan tentang produk. Ini wajib harus selaku Anda pedagangnya, selaku Anda pemilik dari produk tersebut, Anda harus mengerti semua detail sampai paling kecil mengenai produk tersebut. Dan bukan tentang produk tersebut saja, tetapi kompetitornya juga harus Anda mengertiin. Misalkan kembali saya jualan bakso ikan. Saya tahu kompetitor bakso ikan saya adalah bakso ikannya Bujono misalkan. Dengan tanpa merendahkan kompetitor saya bisa membuat produk saya lebih unggul. Dengan cara seperti apa? Saya tampilkan keunggulan-keunggulan dari produk saya. Saya tampilkan adalah bahan-bahan yang udah saya gunakan, bahan-bahan yang organik. Saya tampilkan bahwa bahan-bahan yang saya gunakan sudah bersertifikasi halal yang yang berimpor misalkan seperti itu dan lain-lain. Produk ini dibuat dengan metode yang sudah turun temurun menjadi rahasia keluarga kami. Nah, dengan Anda mengetahui produk Anda 100%, Anda akan lebih mudah untuk menyampaikan bahwa produk ini produk yang bagus dan kompetitornya ini nih di luar kompetisinya seperti itu. Jadi dengan komunikasi skill yang bagus, skill Anda berbicara yang bagus dengan pengetahuan produk yang bagus, ya Anda bisa meningkatkan sales skill. Otomatis kalau sales skill udah meningkat, ya tadi calon pembelinya sudah meningkat, ya artinya sales Anda akan meningkat. Kalau sales Anda meningkat, artinya Anda mempunyai cash yang lebih banyak untuk melakukan hal ini, ya. Ya. Sebenarnya suatu bisnis itu intinya apa sih? Intinya cash-nya harus banyak, betul? Karena kalau cash-nya nggak banyak, Anda akan merasa kesulitan. Kalau cash Anda sudah banyak, Anda bisa research produk baru, Anda bisa meningkatkan layanan Anda bisa membuat sebuah program yang menjadikan produk Anda lebih dibicarakan banyak orang. Tapi intinya apa? Intinya adalah cash Anda harus cukup. Uang Anda harus cukup di sini. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan sales. Meningkatkan sales dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan calon pembeli dan meningkatkan sales skill. Meningkatkan calon pembeli dengan apa? Dengan cara meningkatkan orang yang melihat konten Anda dan konten Anda kepada orang yang tepat. Meningkatkan sales skill dengan cara apa? Dengan cara Anda mempelajari cara berkomunikasi yang baik dan mempelajari tentang produk. Oke? Nah, mungkin sampai sini aja dulu Mbak Hanifah. Yang video Tokopedia kemarin nanti tolong di-compile dan dikasihkan digabung dengan video ini ya kalau misalkan nggak bisa terus coba editin untuk bareng. Oke, mungkin ada pertanyaan untuk teman-teman di sini. Ada Pak, ada satu pertanyaan tadi. Boleh, silakan. Ini bagaimana cara menentukan pilihan produk yang dijual bagi pemula yang ingin memulai berjualan online? Oke, bagaimana? Oh, ini pertanyaannya berarti yang mau berjualan online ya berarti ya, belum berjualan ya berarti ya. Oke. Iya Pak. Kalau boleh tahu siapa yang nanya itu ya, Mbak Hanifah? Saya nggak ada catatan soalnya. Ini dari Ibu Silvarianti Pak. Oh, Bu Eva. Oke. Oke, berarti gini, kalau kita belum mempunyai target, belum mempunyai barang ya, hal yang paling dasar yang kita lakukan adalah kita mengakses diri kita sendiri bahwa kita sedang berada di lingkungan apa ya. Misalkan kalau kita sedang berada di lingkungan ibu-ibu rumah tangga yang kebutuhan mereka pada dasarnya adalah kebutuhan rumah tangga, misalkan kebutuhan untuk daster, untuk gamis, untuk kebutuhan alat masak dan lain-lain. Kita coba assess diri kita sekeliling kita ini ya, kebutuhannya apa?
Kita coba situ dulu. Sekeliling kita ini kebutuhannya apa? Bila kita sudah mengetahui, oh kebutuhannya di sekeliling kita adalah ini, kebetulan kemudian berikutnya adalah kita lihat produk apa yang relevan untuk mereka. Nah, pada saat kita searching produk, kita gunakan nih Tokopedia, Bukalapak, Instagram, dan lain untuk mencari tahu produk ini harganya berapa, dan produk ini kompetensi di luar circle saya itu bagus apa enggak. Kita lihat penjualannya kayak gimana di sana. Terus komen-komennya seperti apa. Kita gunakan media-media itu untuk melakukan research di sananya. Ya, kalau sudah kita tentukan, oke, saya mau berjualan produk ini, ya, hal yang saya sarankan pertama adalah jangan Anda langsung borong produknya, tapi gunakan metodologi testing. Ya, cari gambar yang bagus di sana, beli satu dulu, cari gambar yang bagus, fotoin yang bagus, coba sirkulasikan gambar tersebut. Ya, jangan dulu langsung obrol gede-gedean, borong gede-gedean, karena itu modalnya gede di sananya. Ya, karena saya tahu itu kan sangat beresiko kalau misalkan tidak tidak profitable jadinya. Jadi yang saya sarankan adalah beli satu dulu atau beli dua untuk kepentingan fotografis dulu, ya. Foto yang bagus, foto yang relevan, terus bikin video cara pakainya kalau itu adalah sebuah hal yang bisa kita gunakan, atau kalau misalkan itu adalah jasa, ya Anda review jasanya gitu dan lain-lain. Terus Anda buat sebuah konten di sana yang sebarkan dulu kepada circle paling kecil Anda. Misalkan di sini adalah ibu-ibu komplek. Terus kalau misalkan mereka merespon dengan baik, ya lanjutkan ke sosial media. Sehingga risknya akan lebih kecil di sana. Saya nggak bilang ini 100% berhasil, karena yang namanya bisnis itu ada kemungkinan pasti. Ya, makanya kalau pada saat tahap ini, yang saya sarankan adalah jangan dulu keluar modal besar. Ya, gunakan modalnya adalah untuk membuat kreatif dulu aja. Jangan dulu untuk membuat harus ngeborong gede harga banyak dan lain-lain. Terus pada saat tahapan ini coba di mindsetkan bahwa pada tahapan ini saya tidak mengharapkan profitable. Saya tidak mengharapkan profit yang cukup di sana. Kenapa? Karena kalau pada tahapan ini kita langsung mengharapkan profit, itu kita akan merasa beban dan sangat berat, ya. Jadi pada saat market testing ini, tujuan utamanya adalah untuk melihat bahwa produk saya ini valid atau tidak, bukan untuk membuat saya untung. Untung ini belakangan. Untung ini bisa didapatkan dengan cara apa? Dengan cara membeli produk lebih banyak sehingga mendapatkan harga dasar yang lebih rendah, atau memotong operational cost, atau menaikkan harga. Ya, untung itu belakangan. Yang pasti adalah produk ini harus valid dulu di market. Produk ini harus diterima sama pasar. Kalau misalkan produk kita adalah makanan, memastikan bahwa produk ini cocok di lidah orang-orang. Masalah untung-untung nanti belakangan aja deh. Ya, mau rugi sedikit pun nggak masalah. Yang penting saya mendapatkan sebuah data bahwa produk ini cocok. Ya, kalau orang-orang udah pada suka, orang-orang udah pada doyan, udah pada enjoy, udah pada cocok dengan produknya, baru nih kira-kira apa yang bisa saya lakukan untuk mendapatkan profit lebih. Oh, ternyata kalau saya order ke distributornya langsung dengan 50 piece per transaksi mendapatkan potongan harga 30%. Oh, ternyata kalau saya beli dari orang ini saya mendapatkan sebuah diskon khusus. Oh, ternyata kalau saya potong kos di sini ya menggunakan bahan-bahan baku yang lebih murah, saya bisa mendapatkan untungnya lebih, ya. Seperti itu. Jadi proses untuk mencari untung dan proses untuk validasi produk itu sebuah proses berbeda. Jadi jangan dipukul rata, ya. Seperti itu, Mbak Hanifah. Terima kasih Pak Aditya untuk jawabannya. Untuk sementara belum ada pertanyaan lagi, Pak. Oke. Iya. Oke. Kalau sudah ada pertanyaan mungkin ya sudah dulu ya, Siti ya. Ya, oh ya Pak, jadi untuk Pak Aditya sudah saya invite ke WA grup pelatihan bisnis online. Boleh. Mungkin nanti di situ bisa di-share video rekaman ini, kemudian video Tokopedia-nya, kemudian juga nanti kalau ada tanya jawab bisa di situ juga. Oke, jangan sungkan untuk bertanya-tanya aja, nggak apa-apa, nggak akan saya cas biaya apa-apa. Karena saya juga senang untuk berbagi ilmu, semakin banyak ilmu yang saya bagi, semakin banyak jari yang bisa saya dapatkan. Seperti itu sih. Oke, terima kasih juga Mbak Hanifah yang udah memberi kesempatan untuk berbicara di sini ya. Oke, terima kasih banyak Pak Aditya, untuk ilmunya luar biasa banget Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, baik kalau begitu. Untuk ibu-ibu sekalian di sini, jangan takut kalau misalnya teman-temannya pada belum datang, karena rekamannya akan di-share di WA Group,
Dan juga kalau misalnya mau konsultasi atau mau ada pertanyaan, bisa langsung ke WA Group, nanti akan dijawab oleh Pak Adityanya secara langsung. Begitu ya Ibu-Ibu ya. Oke, untuk menutup sesi hari ini, mungkin kita bisa foto bersama terlebih dahulu. Bagi yang berkenan mungkin bisa on cam. Oke, kita foto bersama. Saya aba-aba ya. 1, 2, 3. Baik, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Tidak ada kata cukup dalam berdoa. Terima kasih sekali lagi Pak Aditya untuk ilmunya dan juga ibu-ibu yang sudah hadir pada hari ini. Oke, saya tutup. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan juga perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.